Anak Jakarta pasti sudah tahu ya, kalau Betawi merupakan suku asli kota Jakarta. Di era milenial seperti sekarang ini, masyarakat Betawi berperan penting dalam melestarikan dan mengembangkan identitas kebudayaan Jakarta. Dalam rangka mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan budaya Betawi, maka pada 1 Februari 2017, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan 8 ikon yang menjadi budaya khas suku Betawi. Apa saja 8 ikon itu? Yuk simak penjelasannya. Ikon budaya Betawi yang pertama adalah ondel-ondel. Ikon budaya Betawi yang satu ini memang sangat populer. Anak Jakarta tahu tidak kalau ondel-ondel yang lucu dan menggemaskan ini sebelum dikenal luas sebagai kesenian Betawi ternyata digunakan sebagai penolak bala dan pengusir roh halus yang dinamakan barongan. Boneka raksasa yang diarak keliling kampung ini memiliki filosofi sebagai lambang kekuatan untuk memelihara keamanan, ketertiban, ketegaran, keberanian, kejujuran, serta anti manipulasi. Kini fungsi dari ondel-ondel atau barongan ini tak sama seperti dulu. Selain sudah menjadi ikon dan ciri khas suku Betawi, ondel-ondel juga berfungsi sebagai pelengkap di berbagai upacara adat tradisional masyarakat Betawi, sebagai dekorasi pada acara seremonial Pemprov DKI, dan masih banyak lagi. Siapa yang menyangka ya kalau hiasan yang satu ini termasuk sebagai salah satu ikon budaya Betawi? Kembang kelapa atau manggar merupakan hiasan sederhana yang terbuat dari lidi yang dibungkus dengan kertas atau plastik warna-warni. Kembang kelapa sering dijadikan dekorasi penyemarak dalam arak-arakan atau festival budaya. Selain itu, ikon yang satu ini juga digunakan sebagai dekorasi di kiri dan kanan pintu rumah saat hari-hari besar. Kembang kelapa memiliki filosofi kemakmuran, juga simbol kehidupan manusia yang bermanfaat layaknya pohon kelapa. Selain itu, kembang kelapa juga merupakan simbol keterbukaan masyarakat dan pergaulan sehari-hari, sekaligus pelambang bagi multikulturalisme yang ada di ibu kota. Gigi balang adalah ornamen yang biasa ditemukan pada rumah-rumah adat masyarakat Betawi. Bentuk dan desain ornamen gigi balang berbentuk segitiga atau cagak, tumpal, wajik, wajik susun dua, potongan waru, dan kuntum melati. Filosofi atau makna ornamen gigi balang ini melambangkan kewibawaan, kokoh, gagah, rajin, ulet, sabar, dan berpegang pada kebenaran. Batik Betawi berbentuk kain panjang dan kain sarung yang motifnya dikerjakan dengan teknik tulis dan cap. Kain batik Betawi memiliki banyak ragam motif yang menggambarkan ragam budaya Betawi yang terpengaruh Arab, India, Belanda, dan Tiongkok. Beberapa motif batik Betawi seperti rasa mala, nusa kelapa, ondel-ondel, kondang dia, serta sulur jawara. Dari aspek filosofi, batik Betawi dianggap perlambangan keseimbangan alam semesta dan potensi manusia di dalamnya untuk memenuhi hidup yang sejahtera dan penuh berkah. Baju sadaria adalah salah satu jenis pakaian adat bagi kaum pria di Betawi. Baju ini kadang juga disebut baju koko atau baju tikim. Baju sadaria ini biasa dipasangkan dengan celana batik, kain pelekat, dan peci. Pakaian ini bisa digunakan sehari-hari atau bisa juga digunakan untuk acara-acara adat. Baju sadaria memiliki filosofi yang terkait dengan karakter dan sifat terpuji pada seorang laki-laki. Melambangkan identitas laki-laki yang rendah hati, sopan, dinamis, serta berwibawa. Kalau tadi pakaian adat Betawi untuk laki-laki, nah sekarang pakaian adat Betawi untuk kaum perempuan atau yang biasa disebut dengan kebaya kerancang. Kebaya kerancang biasanya digunakan untuk acara resmi atau sebagai pakaian berpergian. Kebaya ini biasa dipadukan dengan kain sarung batik Betawi. Adapun filosofi di balik kebaya kerancang yaitu keindahan, kecantikan, kedewasaan, keceriaan, dan pergaulan yang luwes dan arif serta taat dalam tuntunan leluhur. Kalau makanan yang satu ini pasti semua sudah bisa menebak. Ya, kerak telur.
Kuliner satu ini terbuat dari beras ketan putih, telur ayam atau bebek yang dipadukan dengan kelapa parut yang disangrai, kemudian diberi bumbu penyedap, garam, merica, dan terakhir bawang goreng. Kerak telur memiliki filosofi, sisi kehidupan manusia yang mengalami perubahan lingkungan secara alamiah. Selain itu, kuliner ini juga melambangkan pergaulan yang harmonis di masyarakat. Ada makanan, pastinya ada minuman ya, anak Jakarta. Minuman yang sekaligus menjadi ikon terakhir budaya Betawi adalah bir peletok. Minuman berwarna merah yang biasa disajikan panas maupun dingin, memiliki cita rasa manis, pedas, serta beraroma wangi. Sumber cita rasa tersebut diperoleh dari air dan gula pasir yang dipadukan dengan aneka rempah seperti jahe, serai, cengkeh, kayu secang, biji pala, lada bulat, cabai Jawa, daun jeruk purut, daun pandan, kapulaga, dan garam. Bir peletok ini diyakini masyarakat Betawi dapat menyehatkan tubuh bila rutin dikonsumsi. Minuman unik ini dimaknai sebagai penopang hidup yang sehat secara lahir dan batin. Selain itu, meminum bir peletok juga dipercaya sebagai upaya mengapresiasi dan mengisi hidup agar selalu bersemangat untuk bertumbuh dan mematangkan diri. Anak Jakarta yang bukan orang Betawi mungkin berkerut kening nih saat mendengar sebutan tadi. Loh, encang itu siapa sih? Terus encing, enya, dan babe juga siapa? Tenang, tenang. Agar lebih mudah dimengerti, coba kita urutkan struktur kekerabatan orang Betawi dengan visualisasi pohon keluarga ya. Kita mulai dari sebutan ego yang berarti saya. Kita bergeser ke sebelah kanan, ada sudare, abang, empo, dan adik. Sudare berarti semua orang yang lahir dari ibu dan ayah yang sama atau sekandung. Abang sebutan untuk kakak laki-laki, empo untuk kakak perempuan, dan adik untuk saudare yang paling muda. Di sebelah kiri ada bini laki, bini sebutan untuk istri dan laki untuk suami. Di samping kirinya lagi ada ipar, yaitu saudara dari pihak bini atau laki. Nah, kalau besan panggilan untuk ego atau saya kalau sudah punya menantu. Beranjak satu tingkat di atas ego adalah abah atau orang tua kita yang berjenis kelamin laki-laki dan emak orang tua perempuan. Di sebelah kanan abah emak ada encang-encing. Nah, ini yang disebut di awal, ternyata encang adalah saudara ayah atau ibu yang lebih tua, sedangkan encing panggilan untuk saudara yang lebih muda. Lanjut di sebelah kiri abah emak ada mertua, yaitu orang tua dari istri atau suami, bisa laki-laki atau perempuan semuanya dipanggil mertua. Lalu dua tingkat di atas ego ada engkong nyai adalah sebutan untuk kakek dan nenek. Tiga tingkat di atas ego adalah kumpi atau orang tua dari engkong dan nyai kita. Oh ya, 4 tingkat di atas ego masih ada uyut atau buyut, yaitu ibu, bapak dari kumpi. Sekarang kita beranjak turun nih, anak Jakarta. Di bawah ego ada anak, bisa laki-laki atau perempuan kandung. Selanjutnya 2 tingkat di bawah ego ada cucu atau anak dari anak kita. Dan yang paling terakhir nih ada cicit, yaitu anak dari cucu, masih sama bisa untuk sebutan laki-laki atau perempuan. Banyak sekali ritual dan adat istiadat yang masih mengakar dengan kuat di lingkungan asli suku Betawi. Salah satunya adalah tradisi palang pintu. Kesenian yang satu ini merupakan tradisi unik dari Betawi yang berisi laga pencaksilat, adu pantun, Dari dulu, emang benar dari dulu sampai sekarang yang namanya budaya asing selalu dibangga-banggain. Tapi giliran budaya kita sendiri kagak pernah dilestariin. Kalau sekiranya kedatangan abang awang sama orang bebas setir rombongan bikin ngagetin. Ayo sekeluarga bang minta dimaafin. hingga pembacaan Al-Quran dan sholawat sebagai simbol ujian yang harus dilalui mempelai laki-laki untuk membuka pintu restu orang tua dari keluarga perempuan. Mengutip dari buku panduan adat perkawinan Betawi Buke Palang Pintu yang dirilis pada tahun 2013 oleh Bahtiar, sejarah kemunculan tradisi palang pintu pertama kali dialami oleh seorang tokoh Betawi bernama Si Pitung. Ia melakukan prosesi palang pintu saat akan mempersunting Aisyah
yang berstatus sebagai putri pesohor Betawi, yaitu Murtado. Untuk bisa mempersunting anak perempuannya, si Pitung harus membuka palang pintu terlebih dahulu, yaitu dengan melawan sang ayah dari calon istrinya dengan keterampilan silat dan beradu pantun. Konon ceritanya, si Pitung berhasil menundukkan Murtado dalam tradisi palang pintu dan kemudian menikahi sang anak, yaitu Aisyah. Pada awal tradisi ini akan terjadi dialog pembukaan dan saling berbalas pantun. Secara perlahan, intonasi para pelempar pantun akan naik dan membuat situasi semakin memanas. Meski bergaya layaknya jagoan, pantun yang dilontarkan seringkali merupakan rangkaian kata yang penuh lelucon dan mengundang tawa. Setelah prosesi berbalas pantun itu selesai, jagoan silat dari pihak perempuan akan menguji kesaktian dan kemampuan dari pihak laki-laki. Adu ilmu silat pun terjadi, yang kemudian akan dimenangkan oleh pihak laki-laki. Mengalahkan lawan dari pihak perempuan inilah yang dianggap sebagai menjatuhkan penghalang yang membuat nama tradisi ini menjadi palang pintu. Setelah itu, pihak pengantin perempuan biasanya akan meminta pihak laki-laki untuk menunjukkan kebolehannya dalam membaca Al-Quran. Ketika semua halangan telah dilalui, pihak pengantin perempuan akan mempersilahkan rombongan mempelai laki-laki untuk masuk dan kemudian melangsungkan prosesi pernikahan. Gimana Sobat Arts? Unik kan? Kalau tradisi pernikahan di daerah kalian gimana nih? Ada yang unik kayak gini juga nggak? Golok Betawi adalah senjata tradisional yang memiliki sejarah panjang dan erat kaitannya dengan budaya masyarakat Betawi, yang merupakan etnis asli Jakarta. Golok ini digunakan tidak hanya sebagai alat untuk pertanian atau kebutuhan sehari-hari, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya dan kehormatan dalam masyarakat Betawi. Berikut adalah beberapa poin penting tentang sejarah dan makna golok Betawi. 1. Asal-usul golok Betawi. Golok Betawi berasal dari kawasan Jakarta dan sekitarnya, yang dulunya merupakan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh berbagai budaya, seperti Melayu, Arab, Tionghoa, dan Eropa. Golok ini diyakini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, dan penggunaannya sangat terkait dengan kehidupan petani Betawi yang memerlukan alat tajam untuk bercocok tanam dan berburu. 2. Fungsi dan penggunaan. Golok Betawi digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari oleh masyarakat Betawi. Beberapa fungsinya adalah alat pertanian, digunakan untuk memotong tanaman, seperti rumput, batang bambu, atau tanaman lainnya di lahan pertanian. Alat dapur, digunakan untuk memotong daging atau bahan makanan lainnya dalam persiapan hidangan. Alat bela diri, golok juga digunakan dalam tradisi bela diri, khususnya dalam kesenian bela diri Betawi yang dikenal dengan pencak silat Betawi. Simbol kehormatan. Pada masa lalu, golok menjadi simbol status sosial dan kehormatan, khususnya di kalangan masyarakat Betawi yang tinggal di pedesaan atau komunitas yang terorganisir. 3. Ciri khas golok Betawi. Golok Betawi memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan golok dari daerah lain. Bentuk pedang. Bilah golok Betawi umumnya lebar, tebal, dan berbentuk melengkung dengan ujung yang tajam. Ini membuatnya efektif untuk memotong dan mengiris. Gagang. Gagang golok Betawi seringkali terbuat dari bahan yang keras seperti kayu, gading, atau tanduk, dan sering dihiasi dengan ukiran atau ornamen khas Betawi. Ukiran dan hiasan. Pada beberapa golok, terdapat ukiran yang memperindah dan memberi nilai estetika. Ukiran ini bisa berupa simbol budaya Betawi atau ornamen alam. 4. Golok dalam budaya Betawi. Golok Betawi tidak hanya digunakan sebagai alat, tetapi juga memiliki peran dalam berbagai upacara dan tradisi budaya Betawi. Golok sering dipakai dalam acara-acara adat seperti pernikahan atau acara syukuran. Dalam acara tersebut, golok dianggap sebagai simbol penghormatan dan keberanian. 5. Golok Betawi dalam seni bela diri. Golok Betawi juga dikenal dalam dunia pencak silat Betawi, seni bela diri tradisional yang menggabungkan gerakan silat dengan penggunaan senjata seperti golok.
Para pesilat Betawi menggunakan golok dalam latihan dan pertunjukan untuk menunjukkan keterampilan dalam bela diri dan strategi pertempuran. 6. Pelestarian. Meskipun golok Betawi lebih jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari modern, keberadaannya masih dilestarikan dalam budaya dan seni. Golok ini tetap menjadi simbol penting dalam identitas budaya Betawi dan digunakan dalam pertunjukan kesenian serta acara adat. Kini, golok Betawi juga menjadi benda koleksi dan warisan budaya yang dihargai. 7. Golok Betawi sebagai cenderamata. Selain sebagai alat tradisional, golok Betawi kini sering dijadikan cenderamata atau hiasan yang menggambarkan budaya Betawi. Oleh karena itu, golok ini juga menjadi salah satu produk budaya yang banyak dicari oleh wisatawan atau kolektor seni tradisional. Golok Betawi adalah simbol kekuatan, keterampilan, dan kebanggaan masyarakat Betawi, serta memiliki peran penting dalam sejarah dan perkembangan budaya masyarakat Jakarta. Sobat Jejak Beksi, itulah sekelumit cerita tentang asal-usul golok Betawi. Semoga bermanfaat dan bisa memperluas wawasan dan pengetahuan sobat semua. Kalau berkenan, silahkan subscribe, like, dan komen. Bagi sobat yang belum subscribe, dan buat seniman Betawi Babe Nasir Mupit selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah, amin ya robbal alamin. Wassalam. Suku Betawi memiliki keanekaragaman di setiap sudut ibu kota Jakarta. Hal ini diwujudkan melalui salah satu rumah adat suku Betawi, yakni Rumah Kebaya. Ciri khas dari Rumah Kebaya yaitu halaman teras yang luas, guna menjamu para tamu sekaligus menjadi ruang bersantai keluarga. Lalu seperti apa sejarah rumah adat suku Betawi satu ini? Pada tahun 1930, kolonial Belanda melakukan sensus penduduk. Mereka baru mengetahui keberadaan suku Betawi karena bermukim di kawasan Batavia saat itu. Etnis Betawi merupakan gabungan dari berbagai daerah, di antaranya Jawa, Bali, Makassar, dan Sunda. Mereka yang menetap dalam waktu lama melakukan pernikahan antar suku. Di samping itu, rumah tradisional Betawi ini merupakan sebuah akulturasi dari masyarakat yang tinggal di kota Jakarta. Hal tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri rumah Betawi yang memiliki ornamen dari Eropa, Cina, dan Arab. Disebut rumah kebaya karena bentuk atapnya menyerupai pelana yang berlipat. Jika dilihat dari samping, lipatan-lipatan tersebut mirip seperti kain kebaya. Desain arsitektur rumah kebaya dibagi menjadi dua bagian, yaitu area umum dan area pribadi. Rumah kebaya Betawi juga mempunyai kamar khusus untuk para tamu. Ruangan ini diberi nama Pasebahan, sebagai penghormatan terhadap tamu yang menginap. Kamar ini memiliki pintu dengan motif ukiran dan atap kamar diberi renda seperti kebaya. Sebagai identitasnya, rumah kebaya memiliki ornamen berupa gigi balang dan banci. Gigi balang berbentuk seperti papan segitiga dengan makna kejujuran dan kerja keras dari masyarakat Betawi. Sedangkan banci mengandung simbol bunga matahari dengan filosofi sumber kehidupan bagi penghuninya. Meski tidak tercatat resmi, namun rumah khas suku Betawi satu ini masih ada di sekitaran kawasan Jakarta dan masih dilestarikan oleh penghuninya. Rumah adat tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol identitas, nilai, dan kearifan lokal masyarakat di berbagai Nusantara. Mata pencaharian orang Betawi pada masa Salakanagara adalah melaut. Kemudian datang era Tarumanagara, mereka bekerja di persawahan. Mereka yang melaut migrasi ke arah Cilincing. Ketika pelabuhan Kalapa berfungsi, banyak orang Betawi yang bekerja di pabrik anggur, tempat penyulingan air di Pancoran kota, sebagai tukang perahu mengangkut penumpang dan barang bawaannya.
dan tak sedikit pula yang bekerja di pabeyaan pelabuhan. Tatkala datang ekspansi Fathahilah dari Cirebon, orang Betawi mundur ke selatan. Mereka kembali ke lahan pertanian dan sebagian dari mereka mulai berdagang. Banyak juga orang Betawi yang menjadi penghibur, bermain lenong, topeng, dan gambang kromong. Kerjaan sebagai pengrajin bermula sejak masa pelabuhan Kalapa semakin ramai. Itu diperkirakan pada abad 15, Kampung Bandan menjadi tempat pengrajin tikar karena di sana banyak bertumbuh pandan atau bandan. Ketika Batavia semakin ramai, banyak orang Betawi yang bekerja di sektor angkutan darat seperti membawa sado dan delman. Di zaman perbudakan sejak masa VOC sehingga penghapusannya oleh Raffles tahun 1811. Tidak ada seorang pun orang Betawi yang menjadi budak. Budak itu berasal dari Bali dan Bugis. Barulah pada permulaan abad 20 orang Betawi mulai banyak yang bekerja pada Gemeenteraad van Batavia dan juga banyak yang terjun menjadi guru sekolah umum partikulir. Sementara itu, beriringan dengan penggundulan hutan kayu jati oleh Belanda pada masa akhir abad 19 dan awal abad 20, banyak orang Betawi yang menjadi pengrajin kayu. Di zaman tanah partikulir, orang Betawi tidak ada yang menjadi kaki tangan tuan tanah seperti menjadi demang dan pencalang yang kerjaannya memeras dan menindas petani. Orang Betawi memang bekerja sebagai petani di pesawahan atau perkebunan milik tuan tanah bangsa asing. Mata pencarian suku Betawi dibedakan menjadi dua berdasarkan tempatnya. Yang pertama, mereka yang berada di tengah kota sebagai pedagang, pegawai pemerintah, pegawai swasta, buruh, tukang seperti mebel. Dan yang kedua, mereka yang berada di daerah pinggiran hidup sebagai petani sawah, pedagang buah-buahan, pedagang kecil, memelihara ikan, dan sekarang di antara mereka banyak yang menjadi buruh pabrik, guru, dan lain-lain. Masjid Al-Mansur atau semula bernama Masjid Jami Kampung Sawah adalah salah satu masjid tua di wilayah DKI Jakarta. Masjid ini mengambil nama Guru Mansur yang terletak di Kelurahan Jembatan 5, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Awalnya Masjid Al-Mansur adalah langgar atau musola yang didirikan oleh Raden Muhammad pada tahun 1717. Ukurannya pada kala itu adalah 516 meter persegi. Masjid Al-Mansur mengawali perjalanan religi orang Betawi di Jakarta dari masa ke masa. Sejak awal muncul masyarakat Betawi, agama Islam adalah agama yang melekat pada mereka. Orang Betawi juga identik dengan agama Islam sampai saat ini. Dan sampai sekarang, Islam cukup mewarnai kebudayaan Betawi. Neng, kalau nyapu yang bersih. Emang HP-nya? Kan udah kesana bewokan mau. Udah, ya bersihin lagi ya, Nyak. Boleh. Emang ngapain duduk depan pintu? Emang apa sih, Nyak? Pemali, terserah dulu rezeki lu loh. Bangun gitu. Ya udah, iya. Iya dah. Bagus ya, bagus. Anak perawan kayak gini baru bangun. Emang apa sih, Nya? Baru bangun diomelin. Kagak boleh. Itu mau di situ untuk kita pakaian. Iya, Nya. Yaudah mandi sana lu. Anak perawan kayak gini. Lenong seni pertunjukan sandiwara masyarakat Betawi dari Indonesia.
Lenong adalah kesenian teater tradisional atau sandiwara rakyat Betawi yang dibawakan dalam dialek Betawi yang berasal dari Jakarta, Indonesia. Kesenian tradisional ini diiringi musik gambang kromong dengan alat-alat musik seperti gambang, kromong, gong, kendang, kempor, suling, dan kekrek, serta alat musik unsur Tionghoa seperti tehian, kongahian, dan sukong. Lakon atau skenario lenong umumnya mengandung pesan moral, yaitu menolong yang lemah, membenci kerakusan dan perbuatan tercela. Bahasa yang digunakan dalam lenong adalah bahasa Melayu, atau kini bahasa Indonesia, dialek Betawi. Lenong dikenal sebagai perpaduan antara kesenian gambang kromong dan lawakan. Konon, istilah lenong diambil dari nama pedagang Cina, Lin Ong. Menurut cerita rakyat, Linong biasa menggelar pertunjukan teater yang kini disebut lenong, bertujuan menghibur masyarakat dan keluarganya. Sejarah lenong berkembang sejak akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Kesenian teatrikal tersebut mungkin merupakan adaptasi oleh masyarakat Betawi atas kesenian serupa seperti komedi bangsawan dan teater Stambul yang sudah ada saat itu. Selain itu, Firman Muntaco, seniman Betawi, menyebutkan bahwa lenong berkembang dari proses teaterisasi musik gambang kromong dan sebagai tontonan sudah dikenal sejak tahun-tahun 1920-an. Lakon-lakon lenong berkembang dari lawakan-lawakan tanpa alur cerita yang dirangkai-rangkai hingga menjadi pertunjukan semalam suntuk dengan lakon panjang dan utuh. Pada mulanya kesenian ini dipertunjukkan dengan mengamen. Dari kampung ke kampung, pertunjukan diadakan di udara terbuka tanpa panggung. Ketika pertunjukan berlangsung, salah seorang aktor atau aktris mengitari penonton sambil meminta sumbangan secara sukarela. Selanjutnya, lenong mulai dipertunjukkan atas permintaan pelanggan dalam acara-acara di panggung hajatan seperti resepsi pernikahan. Baru di awal kemerdekaan, teater rakyat ini murni menjadi tontonan panggung. Setelah sempat mengalami masa sulit, pada tahun-tahun 1970-an kesenian lenong yang dimodifikasi mulai dipertunjukkan secara rutin di panggung Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Selain menggunakan unsur teater modern dalam plot dan tata panggungnya, lenong yang direvitalisasi tersebut menjadi berdurasi 2 atau 3 jam dan tidak lagi semalam suntuk. Selanjutnya, lenong juga menjadi populer lewat pertunjukan melalui televisi, yaitu yang ditayangkan oleh TVRI mulai tahun-tahun 1970-an. Beberapa seniman lenong yang menjadi terkenal sejak saat itu misalnya adalah Bokir, Nasir, Siti, dan Anen. Jenis lenong. Terdapat 2 jenis lenong yaitu lenong denes dan lenong preman. Dalam lenong denes, dari kata denes dalam dialek Betawi yang berarti dinas atau resmi, aktor dan aktrisnya umumnya mengenakan busana formal dan kisahnya bersetting kerajaan atau lingkungan kaum bangsawan, sedangkan dalam lenong preman busana yang dikenakan tidak ditentukan oleh sutradara dan umumnya berkisah tentang kehidupan sehari-hari. Selain itu, kedua jenis lenong ini juga dibedakan dari bahasa yang digunakan. Lenong denes umumnya menggunakan bahasa yang halus, bahasa Melayu tinggi, sedangkan lenong preman menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Kisah yang dilakonkan dalam lenong preman misalnya adalah kisah rakyat yang ditindas oleh tuan tanah dengan pemungutan pajak dan munculnya tokoh pendekar taat beribadah yang membela rakyat dan melawan si tuan tanah jahat. Sementara itu, contoh kisah lenong denes adalah kisah-kisah 1001 malam. Pada perkembangannya, lenong preman lebih populer.